Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyoba pakai handfree, tidak kedengeran ternyata teman-teman. Hari ke-26 untuk perkembangan puyuh Bode. Masih sama, mortalitas atau depresinya kemarin cuma tambah 1 karena ada yang sakit. Pada saat saya buat jamu gawat darurat ternyata sudah tidak mengejar kedahuluan diminta sama yang punya. Nah, hari ini untuk perlakuannya masih sama teman-teman, cuman hari ini perbedaannya adalah starting awal saya pemberian pakan yang jenis baru, yaitu jenis ini teman-teman ya, New Hope 7501. Saya siapkan ada 5 sak sampai menunggu dia usia bertelur di 5%. Lebih cepat lebih baik. Makanya dengan penambahan folik asid itu harapan saya nanti akan terjadi percepatan pada saat proses kematangan reproduksinya jauh lebih cepat. Harapan saya di sini demikian. Nah, kenapa saya menggunakan pakan yang sudah tidak self milk 511 dan lain sebagainya? Karena saya takut posisi pakan saya itu ada sisi kekurangannya juga dalam pembentukan itu tadi. Yang kedua, efisiensi dari percobaan saya untuk penambahan folik asid itu pada asupan pakan selain bioflavonoid itu menjadi terhambat, terganggu karena jumlah butirannya kan masih berupa tepung. Nah, kalau sekarang butirannya sudah menggunakan benar-benar butiran besar dari pabrik, sehingga untuk puyuh-puyuhnya pun jauh lebih cepat kenyang dan efisiensi nilai untuk tumpahnya juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang masih berupa tepung. Nah teman-teman, posisi pengadaan untuk air minumnya masih tetap sama, menggunakan air minum yang godokan. Kemudian konteksnya pencampurannya menggunakan soda kue dan asam sitratnya itu tetap sama, jumlahnya adalah 1 gram per liter air minum. Kemudian saya tambahkan lagi dengan menggunakan vitamin E selenium, harapannya untuk membantu proses percepatan pertumbuhan reproduksinya, kematangan gonadnya itu tadi lebih cepat gitu. Begitu sisi perkembangannya, puyuhnya juga masih ya kasihan karena posisi sirkulasi udaranya masih belum bisa saya perbaiki dengan baik karena buntu itu tadi ya, yang di atas itu sudah dibuntu oleh adanya pembangunan kafe di sebelah kandang puyuh saya. Itu teman-teman, penampakannya masih seperti ini, puyuhnya besar-besar. Kemudian yang sebelah sana memang sengaja saya matikan lampunya karena area sana itu lebih cenderung agak sedikit panas, jadi tidak butuh pemanas lampu lagi. Beda dengan yang sebelah sini masih saya nyalakan sedikit karena mungkin posisi di sini kan masih bisa faktornya untuk terlalu gelap pencahayaannya. Kalau secara suhunya panas sebenarnya, ini panas banget. Nah, efek-efek ini harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai terjadi masalah di perkembangan puyuhnya. Harapan saya sih teman-teman mempelajari dari video-video yang saya buatkan, kurang lebihnya ambil positifnya, itu tadi buang negatifnya. Dan yang pasti tiru yang baik, buang yang buruk, kan begitu. Nah, paling penting untuk pakannya seperti yang saya sampaikan tadi, sudah menggunakan produknya dari PT New Hope. Dengan tipe pakannya adalah 7501. Ini kalau menurut saya dari evaluasi pengalaman yang ada,
jauh lebih mengena untuk puyuh. Bukannya dalam arti kata 5-11 lebih buruk, enggak. Masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, saya sudah menggunakan 5-11 itu cukup lama, dari awal periode 0 hari sampai dengan 24 hari. 25 hari. Nah, hari ke-26 saya sudah rubah dengan menggunakan 7501 sampai finishing sekitar 1 minggu atau dia bertelur sejumlah 5%. Gitu teman-teman. Untuk air minumnya penambahannya jadi 2 kali lipat, artinya 80 liter untuk 24 jam. Puyuhnya banyak banget minumnya. Tidak ada kebocoran, tidak ada masalah juga di kotoran, tetap garing seperti teman-teman lihat ini. Kotorannya super garing, tidak ada yang becek ataupun basah. Artinya memang penyerapannya karena tergantung dari posisi cuaca teman-teman. Cuaca yang panas ini juga menghambat untuk pertumbuhannya dari puyuh. Oleh karena itu, ya harus disikapi dengan baik, harus disikapi dengan betul. Kemudian segeralah untuk diperbaiki. Jangan seperti saya, teman-teman. Menunggu, nggak ada waktu, kemudian masih ngurusin ayam petelur juga. Jadi kadang sedikit terbengkalai untuk urusan ini. Saya pasrahkan sepenuhnya kepada BK. Itu yang salah, ya. Saya hanya bisa kontrolnya di antara jam-jam 10, jam 11 begitu. Penambahan-penambahan apa yang perlu disiapkan. Gitu teman-teman. Jadi konteks berpikirnya harus segera diperbaiki, hal-hal yang sekiranya mengganggu, yang bisa menjadikan kendala nanti pada saat produksi harus segera diperbaiki. Penampakan puyuhnya saya rasa ya masih jos. Besok kita adakan penimbangan kembali usia 27 hari, berapa bobot yang dicapai oleh puyuh ini tadi, sehingga posisinya kita tahu kelayakan produktifnya sejauh mana berbanding dengan bobot yang ada. Saya akan ambil random, acak random aja 10 ekor, nanti saya akan coba uploadkan sejauh mana perkembangan puyuh-puyuh premium. Yang saya katakan premium itu tadi adalah pemberlakuannya, bukan jenis dari puyuhnya teman-teman ya. Pemberlakuannya dari mulai 0 hari sampai dengan dia usia pindah ke kandang pembesaran. Jadi begitu teman-teman, tetap mengkondisikan puyuhnya sebaik mungkin dan saksikan terus informasi-informasi terkait perkembangan puyuh di dunia perpuyuhan ini dari Mbok di Farm. Dan yang nonton videonya jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar teman-teman semua mendapatkan video-video terupdate terbaru yang berguna untuk sharing ilmu, sharing pengalaman. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan jangan lupa tetap wajib gelar sajadah, geber doa. Karena saya sudah buktikan itu. Sekarang waktunya teman-teman, silahkan dilanjutkan, silahkan ditiru. Insya Allah semua peternakan kita ketika orang-orang sedang musim wabah, musim virus, musim bakteri, dan lain sebagainya, kita akan terselamatkan oleh karena satu doa, dan Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Jangan putus asa teman-teman, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Dari Mbok di Farm Blitar, hari ke-26, deplesi masih 31 ekor. Penggunaan air sudah saya jelaskan seperti tadi, yang ada cuma hanya perubahan pakan saja. Dari 5-11 bentuk butiran dan tepung, kemudian saya ganti dengan finishingnya dari 26 sampai dengan usia 30 hari menggunakan pakan 7501 dari PT Nyukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkembangan untuk kandangnya masih kita konsepkan pemasangan dinding teman-teman. Jadi saya menggunakan jaring yang diameternya 1/4 yang kecil banget. Karena di sini banyak ular, banyak tikus, yang saya tutup dari atas sampai ke bawah. Kemudian saya pasangkan juga plafonnya menggunakan kawat hijau itu tadi. Nah, kemudian saya tambahkan lagi ada aluminium foil sebagai fungsional dari supaya mataharinya nggak bisa masuk ke dalam. Ini review kandang sederhana. Insya Allah nanti minggu depan saya sudah mulai proses buat kandang itu, kapasitas mungkin sekitar 4.000. Saya coba trial kandang setempat yang lebih efektif dengan metode dari Mbok D, biar semuanya bisa niru. Nah, ini yang saya bilang saya pasang karena ini atapnya terlalu tinggi, terlalu rendah. Nah, ini saya pasang ini tadi sebagai fungsional supaya jangan sampai panasnya itu
tembus ke puyuh. Tapi efek dominonya alhamdulillah dingin di sini, luar biasa dingin. Ini memang berimbas ya ke arah situ tadi. Nah, ini teman-teman, jadi potret rencana kandang saya yang untuk trial puyuh eksklusif ini kalau menurut saya. Setelah ini kita akan mengkondisikan untuk kandang yang di sana betul-betul diterapkan sistem yang seperti ini tadi. Termasuk yang di kandang utama, mungkin akan dilakukan proses perombakan sedikit-sedikit. Dari informasi dari teman-teman itu banyak yang survei ke sana kurang layak infonya, terutama masalah suhu. Gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan ini segera selesai di minggu-minggu ini sehingga puyuh yang di sana bisa masuk ke sini. Semoga sesuai dengan harapan ya.